yang dilakukan sebelum ada bencana. Jadi apa sih upayanya, pencegahannya itu apa sih gitu ya. Bu, yang saya hormati Pak RW, yang saya hormati dari Ketua FKDM, ibu-ibu semua, dan yang saya tidak lupakan nih dari rekan kerja saya Pak Rudi selaku dari Damkar. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita berkumpul dalam acara sosialisasi yang dilakukan sebelum ada bencana. Jadi apa sih upayanya, pencegahannya itu apa sih gitu ya. Nah, mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun pembangunan kemampuan menghadapi ancaman bencana ya. Jadi ini sudah dilakukan ya di mitigasi bencana ini bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dari Damkar ya Pak Rudi ya. Terima kasih Pak Rudi. Ini sekali lagi adalah upaya kita ya, yang memang amit-amit misalkan ada kejadian bencana seperti banjir ya, kebakaran, ataupun yang memang kalau di daerah mungkin ada gunung meletus, longsor. Nah itu harus ada mitigasi ya, mitigasi upaya-upayanya apa sih gitu ya, untuk ada pencegahan atau dampak yang ditimbulkan dari bencana ini ya. Dan untuk di RW 06 ini ada 4 lokasi ya. Ya Pak Rudi ya, ada 4 lokasi mitigasi bencana ya. Yang ada di depan kalau nggak salah ya, di taman depan ada 2 mitigasi bencana. Terus ada di depan sini juga ya mitigasinya. Sama ada di Taman Melur ya kalau nggak salah ya, ada 4 mitigasinya. Itu nanti bentuknya seperti mengarahkan gitu ya, jadi mengarahkan mana untuk apabila ada bencana yang untuk kumpulan bersama gitu, di mana dikumpulinnya nih, yang biasanya di tanah lapangan gitu ya Bu ya. Nah ini ada 4 titik lokasi di RW 06 ya. Ini tujuannya apa sih gitu, mengurangi resiko dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk ya, seperti korban jiwa, kematian, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan ya. Jadi seperti itu ya, langsung ya. Nah dari mitigasi ini ada sekarang dampak perubahan iklim. Ibu merasakan ya sekarang ya dampak perubahan iklim luar biasa ya Bu ya, pemanasan global ya, ini luar biasa cuacanya. Ini karena memang disebabkan musnahnya nih berbagai jenis, dampak-dampaknya musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati ya, meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan, dan banjir ya. Ini memang banyak sekali Bu ya, sekarang perubahan yang luar biasa ya. Makanya kenapa dari dampak perubahan iklim ini akhirnya kita mengupayakan untuk apa nih ya. Pertama yaitu dari pihak kelurahan sekarang sudah ada yaitu penanaman pohon. Kita lakukan dari bulan Januari itu melakukan penanaman pohon ya. Semua dilakukan penanaman pohon, dan saya bersyukur banget nih, misalkan di yang saya rasakan di Kelurahan Kebonjeruk ini memang hijau yang semua kita punya tanaman dari mulai tanaman pohon duren ya, mangga, nangka, yang saya jambu semua ada ya, alhamdulillah benar-benar hijau-hijau. Saya bersyukur banget ya bertugas di Kelurahan Kebonjeruk karena memang ini luar biasa gitu ya. Ya banyak kepedulian dari ibu-ibunya juga, ini bapak-bapaknya juga yang mendukung ya. Banyaknya penanaman pohon. Jadi baru misalkan cabai baru bijinya aja ditebar sudah numbuh gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi ya Allah saya bilang benar-benar, jadi kita bisa merasakan dari pohon itu ada buahnya ya. Jadi kita bisa jadi kita menanam sendiri. Nah misalkan toga juga seperti itu ya, tanaman obat keluarga. Nah sebelum mungkin kita sebelum ke dokter bisa melalui pakai herbal dulu ya. Ini adalah salah satu
penanaman pohon baik secara pohon pelindung, produktif dan tanaman toga gitu ya. Ini banyak Bu ya dampak-dampak perubahan iklim, dan untuk upaya kita selain penanaman pohon juga kita yaitu untuk jangan sampai membuang sampah sembarangan gitu ya. Kaitannya juga ini ada pembakaran sampah gitu ya. Nanti mungkin Pak Rudi akan menyampaikan juga nanti ya. Pembakaran sampah nih. Ini luar biasa Bu ya, banyak sekali setelah pembakaran sampah ini jadi nabun airnya. Di atasnya kan ada kabel ya, kabel listrik. Itu bisa dampaknya juga ke sana juga gitu ya. Karena yang dibakar sampah itu kita belum tahu ada zat apa di situ ya. Mungkin nanti ada juga kalau kita nggak ngeh tuh ada zat kimia seperti misalkan bekas kaleng baygon ya Bu ya. Bisa juga orang buang ke situ. Ternyata itu dampaknya bisa meledak ya. Banyak zat-zat yang memang ada dihasilkan dari sampah itu ya. Dan misalkan juga puntung rokok gitu ya. Kemarin juga saya sama Pak Rudi sudah menghimbau ya, berupa misalkan menempelkan stiker ya Pak, himbauan untuk selalu waspada ya, jangan sampai ini kejadian yang memang apalagi di padat penduduk, yang rumah yang padat penduduk itu cepat sekali ya, kalau misalkan kebakaran itu cepat sekali tersambarnya ya. Jadi kita menghindari itu. Dan bisa itu Bang Firman. Nih, pemanasan global nih. Pemanasan global adalah definisinya itu meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi ini ada yang namanya gas rumah kaca ya. Efek gas rumah kaca. Rumah kaca ini sebetulnya istilah aja. Ya, rumah kaca itu artinya fenomena ya alam yang dilakukan ya, fenomena alam yang memang terjadi di permukaan bumi ya akibat radiasi ini. Karena sekarang awan ini sudah ada ozon tipis ya. Nah, kemarin nih di DKI kita melaksanakan pemadaman selama 1 jam ya, kaitan dengan Hari Ozon Sedunia. Nah, seperti itu ya Bu, karena ini ozon sudah menipis, jadi banyak zat-zat radiasi yang memang masuk ke permukaan bumi ya. Jadi ini juga efek dari akibat kita semua nih. Misalkan kita salah satunya yaitu yang mungkin berdampak dari asap-asap. Bisa juga Bu dari AC juga masuk Bu. AC di mobil itu kan freon itu. Itu juga salah satunya ya penyumbang dari gas ini efek gas rumah kaca. Itu salah satunya penyumbang seperti itu juga ya. Asap-asap misalkan nabun ya Pak ya, contohnya seperti itu nabun. Terus makanya kita juga ada pemilahan dan pengolahan sampah ya, kaitannya untuk mengurangi sampah-sampah dan bisa menjadi sumbang daya kita terhadap sampah gitu ya, sampahnya menjadi berkah. Nah, ini efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Adalah fenomena alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi ya. Dan untuk dampak efek rumah kaca dan pemanasan global ada peningkatan suhu global, temperatur rata-rata bumi meningkat secara bertahap, kenaikan permukaan laut, pemanasan global menyebabkan ekspansi air laut dan gangguan ekosistem. Perubahan iklim dapat menyebabkan gangguan dalam ekosistem. Terus apalagi nih, gangguan pada pertanian, perubahan pola cuaca dan kekeringan nih, sudah mulai itu ya, kering semua nih. Ya mungkin yang biasa pakai air pump atau air yang jet pump ya sudah mulai kering. Sekarang ada di Jakarta Utara seperti itu Bu. Ada kekeringan dan juga ada mulai airnya berbau. Ini di penjaringan ya, seperti ini. Jadi memang udah banyak dampaknya yang dirasakan karena kaitan dengan pemanasan global ini. Terus perubahan pola cuaca dan kekeringan, kehilangan keanekaragaman hayati, pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan iklim gitu ya Bu ya. Jadi banyak sekali dampak-dampak dari perubahan iklim ini. Kita merasa semua ya Bu. Jadi makanya di antara yang saya pernah baca itu, cuaca yang memang cukup panas itu yang berefek itu di jam 10 sampai jam 3 kalau nggak salah tuh. Ya, nanti udah mulai jam 4 itu mulai
udah berangsur ini apa namanya ya mungkin masih panas tapi masih ada ininya lah ya. Kadang kita baru bangun jam 5:30 itu udah luar biasa terang banget gitu ya, seperti itu. Next. Ya ini efek rumah kaca yaitu banjir, kebakaran, puting beliung dan kekeringan ya, seperti itu. Nah, ini salah satu kegiatan mitigasi nih, ada tata cara pemeliharaan lubang peresapan biopori. Ini ada, kita sudah melaksanakan ya ini semua. Jadi ini ada semua adalah tujuan akhirnya adalah diproklim program Kampung Iklim karena sudah mencakup semuanya ya, termasuk ini lubang resapan biopori ya. Untuk satu yaitu untuk mengisi lubang resapan biopori dengan sampah organik secara berkala saat volume sampah mulai menurun. Kedua, mengambil sampah organik dari lubang resapan biopori setelah menjadi kompos selama 2 atau 3 bulan ya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan mitigasi yaitu berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, yaitu dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan ya. Seperti itu Bu ya. Ini adalah dampak-dampaknya. Dan dokumentasi kegiatan kita sudah dilaksanakan apa nih, penanaman pohon ya. Terus pemasangan jalur evakuasi, pembuatan komposting, pemasangan stiker waspada kebakaran, pemasangan spanduk himbauan, dan pembuatan ekoenzim. Semua sudah dilaksanakan di RW06 ini ya. Jadi adalah tujuan akhirnya adalah program Kampung Iklim. Dan tidak semua kelurahan melaksanakan ini Bu, karena memang luar biasa ada salah satu sisi yang memang ada terpenuhi, satu sisi lain tidak ada gitu ya. Jadi alhamdulillah mungkin untuk kita seimbang nih Bu ya, seimbang. Jadi semuanya sudah kita lakukan. Ini adalah upaya kita yang terbaik. Padahal ini kalau kita lihat lagi ini akan berdampak baik juga kepada kita juga ya Bu, lingkungan kita juga ya. Karena semua akan kembali ke kita sendiri gitu. Kebaikan akan kembali ke diri kita juga gitu ya Bu ya. Jadi ini adalah salah satu dari lingkungan kita. Ini dokumentasi kegiatan semuanya sudah. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi mungkin ini dari saya materinya. Nanti mungkin ada dari Pak Rudi ya. Pak Rudi mau nyampaikan Pak? Ya cukup. Ya nanti kita itu aja, sharing aja sama Pak Rudi ya. Atau saya di luar itu juga nggak apa-apa ya Pak ya. Ya Ibu ya. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Aplaus kita buat kita semua ya Pak. Terima kasih ya. Saya mohon dukungannya ya Pak, doanya sekali lagi mudah-mudahan sukses buat saya, juga sukses buat ibu-ibu semua, buat bapak-bapak semua ya. Sukses buat kita semua ya. Karena sekali lagi kita sukses dan bagus kita tidak akan berdiri sendiri. Jadi harus dengan tim ya semuanya ya. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak RW dan semua warga, khususnya Badan Pengelola Sampah dan kaitannya dengan sosialisasi ini. Begitu juga dari Damkar ya. Terima kasih semuanya. Semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah kualitas dari RW06 ini untuk menuju lingkungan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Tetap semangat. Hey.